Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Rusam. Hari ini melanjutkan tentang gerak lurus bagian yang ketiga. Masih ingat kompetensi dasarnya itu menganalisis gerak lurus dengan kecepatan konstan dan kecepatan konstan. Anak-anak sekalian, semoga kalian tetap sehat ya. Belajar seperti ini, mudah-mudahan masih tetap bersyukur, zikir kepada Allah, dan Allah akan melindungi dan memberkahi kita semua. Anak sekalian, mulai dengan kilas balik. Kalian sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bagian yang kedua, yaitu tentang gerak lurus percepatan konstan. Ya, beberapa contoh sudah kita diskusikan. Bapak ingin mengajak kamu mengingat kembali bahwa perpindahan untuk percepatan konstan itu yang diambil dari luas. Jaran genjang adalah V plus V0 per 2 bagi T. Kemudian yang menggunakan persegi panjang dan segitiga adalah setengah AT kuadrat plus V0 T. Ya, kemudian kecepatannya adalah selalu bertambah atau berubah dengan percepatan konstan. T sama dengan V0 tambah AT ya. Ini yang sudah kalian pelajari dan dalam bentuk kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Anak-anak sekalian, pelajaran hari ini adalah aplikasi gerak dipercepat itu pada beberapa gerak. Nah ini masih ingat ya bahwa ini ada kaitannya dengan persamaan di matematik. Perpindahan adalah persamaan kuadratik yang bentuknya adalah kalau pakai X itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau dalam bentuk Y sama dengan A kuadrat plus BT plus C. Di sumbu X-nya waktu dan di sumbu Y-nya adalah perpindahan. Anak sekalian, ini ada ilustrasi, ini pohon kelapa, kelapanya jatuh. Ya. Kelapa yang jatuh dari pohon, benarkah geraknya dipercepat? Ya, betul ya, ada yang bilang kamu tadi geraknya dipercepat ya Pak, karena makin ke bawah makin cepat. Mengapa dipercepat? Jatuh, karena apa? Karena apa? Karena ada gravitasi ya, betul ya. Apa kecepatan awalnya? Ya, kalau kelapa jatuh itu tidak diberi kecepatan awal, sehingga anak-anak sekalian, kecepatan adalah percepatan gravitasi dan kecepatan awalnya adalah 0. Jadi kelapa yang jatuh itu adalah kecepatan awalnya. Tiga rumus tadi ya yang gerak bercepat tadi, maka akan kita adaptasikan dalam gerak jatuh bebas pohon kelapa ini. Jadi S-nya perpindahan, karena perpindahan itu secara umum dan ini terjadi pada garis vertikal, maka kita sebut dengan Y. Y setengah GT kuadrat, karena V0-nya ini 0. Setengah A-nya kan G. Maka VT-nya pun dengan mudah, V0-nya 0, jadi VT sama dengan G kali T. Dan yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan 2G, mohon maaf, ini Y ya. Ini adalah Y. 2GY. Apa itu perpindahan? Perpindahan itu kan jatuhnya dari sini. Jadi dari awal, jadi perpindahan itu diambil dari keadaan awal. Kemudian kita juga akan mendapatkan perpindahannya yang rumusnya tadi plus BT plus C, karena semula mulai dari 0, maka persamaannya menjadi Y sama dengan AT kuadrat. Dan kecepatannya secara perlahan sesuai dengan waktu, kecepatannya terus bertambah. Nah, dengan VT sama dengan kali GT dan P sama dengan M kali T, maka kecepatan gravitasi ini itu dalam matematika atau persamaan ini akan menjadi gradien ya, gradien. Ya, ini pernah dikenal waktu SMP ya kan. Oke. Yang pertama, gerak jatuh bebas karena tidak ada gaya lain, tidak ada lain, yaitu hanya pengaruh gravitasi turun. Nah, karena lepas, maka kecepatan awalnya 0. Ya. Yang kedua, perhatikan gerak dilempar ke atas ya. Coba kamu lemparkan bola tenis ke atas. Jadi terus amati ke atas. Nah, pertanyaannya, benarkah geraknya diperlambat? Iya, makin ke atas makin lambat kan? Iya, kemudian bagaimana kecepatannya?
berkurang, ya kan? Bahkan sampai di titik tinggi itu dia berkurang, berarti 0 kemudian turun lagi, ya. Bagaimana perpindahannya? Perpindahannya pertama cepat bergerak, tapi terus melambat, tapi terus berkurang lagi, bahkan kalau kembali ke tempat asal di awal berarti itu 0. Karena itu anak-anak sekalian, kita bisa tuliskan kecepatannya diperlambat, jadi diberi tanda min, dan itu karena pengaruh kecepatan gravitasi, maka A-nya sama dengan min G. Kemudian kecepatannya berkurang kan? Berkurang 0, nah, terus dia arahnya ke bawah, berarti negatif. Begitu. Kemudian perpindahannya bertambah, bertambah, kemudian dia terus kemudian berkurang 0, kalau kembali lagi ke sini, ke tempat asal dia sini 0, dan kemudian kalau jatuh ke bawah ke sini, misalnya jatuhnya ke bawah ke sini, maka perpindahannya negatif, ini ke sini negatif. Nah, dengan demikian samaan atau formula dasar gerak percepatan tetap itu akan menjadi A-nya kita ganti dengan min G dan seterusnya. Perpindahannya G, ingat ya, Y itu dari awal sini, jadi positif, kemudian kembali ke awal 0, kalau ke bawah jadi negatif. Nah, jadi kita mengganti A-nya min G sehingga didapatkan seperti itu. Ya, S-nya diganti dengan Y. Mudah-mudahan ini mudah dipahami. Kecepatannya berkurang, jadi gradiennya negatif. Lihat tuh, gradiennya negatif. Ya. Ini sama dengan ini gradiennya, itu sama dengan kecepatan gravitasi. Kemudian perpindahannya bertambah, kemudian pertambahannya berkurang, kemudian perpindahannya berkurang 0, bahkan kalau lewat titik asal menjadi negatif. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, gerak dilempar ke bawah. Ini ada penerjun bebas nih ya, ada penerjun di angkasa sana. Tangan penerjun ini lepas saat ia bergerak turun. Tanya, apakah kecepatan awal jam tangan 0? Benarkah kecepatannya bertambah? Ya, yang jelas ini juga karena pengaruh gravitasi, dia kecepatannya akan bertambah terus ke bawah. Namun demikian di sini kecepatannya tidak 0, nak. Karena apa? Karena si penerjun ini itu sudah punya kecepatan ke bawah. Nah, kecepatan tangan itu adalah sama dengan kecepatan penerjun. Ya, sehingga rumusnya tidak ada yang berubah, hanya mengganti A menjadi G, T sama dengan V0 plus GT, dan T kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GY. Ya, apa kira ini tidak terlalu sulit, mudah. Ada 3, semua bersumber dari formula dasar yang 3 ini. Yang satu ada V0-nya 0, yang satu V0-nya tidak 0, ya. Kemudian ada yang diperlambat dan ada yang dipercepat. Kita lihat contohnya ya. Nah, coba lihat sini. Helm pekerja bangunan jatuh dan tiba di tanah setelah 1,2 detik. Jika gravitasi percepatan 10 meter per sekon, apa ketinggian pekerja itu? Ini kan di atap nih. Nah, kira-kira ini tanahnya di sini. Ya. Tanahnya di sini, maka ini tinggi. Helmnya jatuh tuh, ini ketinggiannya. Bagaimana menghitungnya? Y sama dengan setengah GT kuadrat, ya. Nah, Y setengah kali G-nya 10, Y-nya 1,2, ini 1,44, 1,44 kali 10, 14,4, begitu 7,2 meter. Ini perpindahan itu dari tempat helm ini ke bawah, lalu ketinggian orang. Pertanyaan gitu. Jadi ketinggiannya sama 7,2 meter. Ya, misalnya dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan pada pertemuan melalui Google Classroom. Selanjutnya, tangan penerjun payung lepas dan sampai di tanah setelah 12 detik. Saat lepas, penerjun sedang turun dengan kecepatan tetap 4 meter per detik. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapa ketinggian penerjun saat jam tangannya lepas? Ya, jadi ini tidak kecepatannya awalnya tidak 0. Ini juga sebenarnya jatuh bebas, cuman hanya kecepatan awalnya tidak 0. Ini dimasukkan ya nak ya. Setengah kali G-nya 10, T-nya 12 kuadrat, 0-nya 4. Ini kan P0 ini.
V0. Kemudian T-nya 12. Ruas sebelah kiri ini 1440 dibagi 720 ditambah 48 hasilnya 768. 768 itu apa? Pada saat lepas perpindahan dari tangan ke bawah. Berapa ketinggiannya? Ya sama, ya. Sama seperti itu. 768 meter. Nah, dari ketinggian 9 meter, bola tenis dilempar ke atas dengan kecepatan awal 4 meter per second. Jadi anak ini mungkin ada di lantai 3 atau di lantai 2. Ini 9 meter. Bola tenis akhirnya jatuh ke tanah. Berapa lama bola tenis di udara dan berapa tinggi maksimumnya? Jadi ini bukan kelereng ya, ini bola tenis. Oke. Sampai di tanah. Jadi kalau ini tanahnya di sini, berarti sampai ke sini. Nah, gitu. Ini 9 meter. Y-nya 9 meter karena pindahnya ke bawah. Nah, kita gunakan yang diperlambatnya. E sama dengan min setengah GT kuadrat plus P0 T. Kemudian ini min 9. Setengah G-nya 10 ditambah V0-nya 4T dan seterusnya. Kemudian kita pindahkan ini, nak. Ini min setengah kali 10 5T kuadrat 4T. 9-nya pindah ke kanan. Nah, kemudian gunakan formula matematik ya. Ya, minimal T kali kan minimal T kuadrat 9 kali 1 9. Kemudian ini min 5 tambah 9 4T. Nah, kita gunakan yang positif hasilnya karena waktu itu tidak ada yang negatif. Hasilnya adalah 9/5. Jadi min 5T plus 9 sama dengan 0, maka T-nya adalah 2,25 detik. Dari 2,25 detik. Ya, jadi 2,25 detik. Itu selama di udara. Apa tinggi maksimumnya? Nah, tinggi maksimumnya tentu saja pada saat di puncak kan kecepatannya berkurang kan? Berhenti di atas. Kita katakan V-nya sama dengan 0, kita gunakan rumus PT V0. Ya. Nah, kemudian didapatlah 10T sama dengan 4 dan T-nya 0,4. Lalu kita cari Y-nya menggunakan rumus yang sama seperti ini. Ya. Y-nya sampai ke mana? Sampai ke puncak. Gitu. Setengah kali 10 ini 5 kali 0,4 kuadrat hasilnya adalah ini 0,2 tambah 1,6. Ini ya hasilnya 1,4 meter. Nah 1,4 meter itu dari sini ke sini. Ini yang 1,4. Ya. 1,4. Kalau dari bawah berapa? Nah, kalau dari bawah makanya ketinggian dari tanah adalah 10,4 meter. Oke. Yang terakhir, cerpen dilempar astronot di bulan memiliki kebersamaan perpindahan E sama dengan min 3,6 T kuadrat plus 5T plus 4,2. Pertanyaannya berapa kecepatan gravitasi di bulan? Kemudian berapa kecepatan awalnya? Nah, anak-anak, dan kemudian berapa ketinggian awal? Nah, anak-anak, ini persamaan ini kita sandingkan dengan persamaan yang ini. Iya tuh, yang tadi juga. Maka dengan demikian ya ada hubungan ini sama-sama T kuadrat, sama-sama T kuadrat. Nah, itu akan mendapatkan bahwa setengah G itu sama dengan 3,6. Maka G-nya akan didapat 7,2. Jadi ini di bulan kecepatan gravitasinya lebih kecil dari kita. Dan yang kedua, ini 5T, ini V0T. Maka dengan mudah nanti V0-nya 5. Begitu. Yang terakhir, nah, Y0-nya. Y0 itu kalau T-nya 0, ini 0 hasilnya 4,2 meter. Ya, mudah-mudah dipahami. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, pada akhir kegiatan kita 3 pertemuan ini, kalian belum ada praktek, tapi membuat poster ya. Poster, selayar, iklan, dan seterusnya. Apa yang kamu pahami tentang gerak dan gerak lurus dalam kehidupan, silahkan dibuat. Ya, dibuat hanya 1 halaman saja ya. Kecil atau besar, terserah. Boleh tulis tangan, boleh menggunakan aplikasi misalnya Paint, Photoshop, penilaiannya silahkan dilihat, ada tata warna. Nanti akan ada pengumuman di kelas Google Classroom. Ya? Oke, sampai jumpa. Nah, jangan lupa jawab kuisnya. Kuis penyelesaiannya di buku catatan. Jadi kalian tadi posternya bisa apa saja. Oke, salam sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi